Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas Yunila Artati akan membacakan materi podcast saya yang berjudul Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka. Di sini saya akan untuk mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi yang dipegang oleh Bapak Dr. Daeng Ayub Natuna. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana sih seorang pemimpin kepala sekolah itu akan mampu melakukan perubahan seiring dengan tuntutan zaman. Nah, salah satu perubahan signifikan yang saat ini kita hadapi adalah penerapan kurikulum merdeka yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan implementasi kurikulum ini sangat bergantung terhadap atau kepada pimpinan kepala sekolah itu sendiri, di mana kepala sekolah itu memiliki peranan yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, mengarahkan guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran, serta memastikan kurikulum berjalan sesuai dengan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Terdapat 4 peran kepala sekolah dalam menerapkan atau implementasi kurikulum merdeka itu. Yang pertama, kepala sekolah itu sebagai pengambil keputusan strategis, ya. Jadi strategisnya di sini kepala sekolah itu memegang peranan penting dalam menetapkan visi dan misi sekolah, ya, yang berimbas terhadap kurikulum yang sekarang ini sedang dipakai oleh sekolah tersebut. Yang kedua, fasilitator pengembangan guru. Nah, di sini kepala sekolah perlu memastikan guru itu mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai untuk mengembangkan kompetensi guru itu sendiri. Yang ketiga adalah pendorong inovasi dan kreativitas. Nah, di sini kepala sekolah itu harus mendorong inovasi dalam perencanaan pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan siswa. Karena kita ketahui bahwa kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa dan berpusat kepada siswa itu sendiri sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Yang keempat adalah manajer kolaborasi dengan stakeholder. Nah, keberhasilan kurikulum merdeka ini harus dapat dukungan dari berbagai pihak, terutama guru, siswa, orang tua, dan komunitas yang ada di sekitar sekolah. Nah, tugas kepala sekolah itu harus mampu membangun sinergi dengan berbagai stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu sehingga terciptalah ekosistem pendidikan yang kondusif. Sekarang kita lihat apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum merdeka. Nah, pertama, faktor pendukungnya dulu. Yang satu adalah kesiapan guru. Nah, kesiapan guru ini bagaimana? Bagaimana guru itu sudah terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis proyek dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah dukungan infrastruktur. Ini sangat dibutuhkan sekali karena akses teknologi itu termasuk ke dalam sumber atau dukungan infrastruktur. Yang ketiga adalah kepemimpinan inovatif. Nah, kepala sekolah yang memiliki gaya kepemimpinan transformasi yang mampu mendorong perubahan positif akan membangun budaya inovasi di sekolah. Nah, jadi itu salah satu faktor pendukung. Nah, ada faktor pendukung, ada juga faktor penghambat. Kita lihat hambatannya apa. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru dan siswa. Tidak semua guru siap dengan metode pembelajaran baru, ya. Ya, jadi selama ini guru terbiasa berpusat kepada siswa, pembelajaran yang berpusat kepada guru. Nah, saat ini pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan menggunakan akses teknologi. Nah, lalu yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini artinya ada beberapa orang guru yang mungkin kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan kurikulum yang lebih fleksibel. Artinya mereka daya tahan tubuhnya itu terhadap perubahan itu tinggi gitu, kurang mendukung terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Yang ketiga adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, terutama di daerah terpencil. Nah, inilah salah satu hambatan yang menurut saya sangat sehingga implementasi kurikulum merdeka itu tidak merata saat ini. Nah, dari faktor pendukung dan penghambat tadi, tentu kepala sekolah sudah memiliki strategi
strategi bagaimana mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka ini di sekolahnya. Yang pertama yang dilakukan kepala sekolah adalah meningkatkan kapasitas guru. Nah, kapasitas ini apa? Seperti kepala sekolah melakukan pelatihan secara berkala tentang metode pembelajaran berbasis proyek dan tentang asesmen yang ada di dalam kurikulum merdeka. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar. Nah, di sini guru didorong untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ya, karena kita ketahui anak-anak kita saat ini adalah generasi Gen Z dan Gen Alpha yang mereka itu sudah merupakan generasi native digital native yang sudah memanfaatkan teknologi digital itu dari mereka kecil, bahkan mereka dari lahir sudah memanfaatkan teknologi digital. Lalu yang ketiga, membangun budaya sekolah yang adaptif. Yang adaptif ini artinya fleksibel, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan. Ya, jadi terbuka terhadap perubahan ini artinya kepala sekolah memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk bereksperimen dengan berbagai metode pembelajaran. Ya, boleh pembelajaran itu tidak harus selalu di dalam kelas. Boleh pembelajaran itu dilakukan di luar kelas sehingga seorang guru itu mampu mengeksplorasi sesuatu yang ada di lingkungan sekolahnya, dan juga siswa bisa mengekspresikan rasa keingintahuannya langsung terhadap lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nah, lalu yang terakhir adalah melakukan evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini kepala sekolah perlu melakukan evaluasi. Kenapa? Tanpa adanya evaluasi tidak akan ada perubahan. Ya, jadi tugas kepala sekolah adalah mengevaluasi apakah penggunaan efektivitas kurikulum merdeka ini terasa dampaknya secara signifikan di sekolah tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih.